Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga tidak berputus asa atas cita-cita, keinginan yang belum Allah ijabah. Namun setidaknya kita harus senantiasa terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, karena betapa banyaknya di antara kita yang tidak mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita, namun kita tidak sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ketika Allah berikan kepada kita kesehatan, kemudian kita gunakan untuk sujud di hadapannya, ini adalah nikmat yang besar. Begitu juga ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan solat subuh secara berjamaah, maka ini sebenarnya adalah nikmat yang besar, yang mana nikmat tersebut tidak ada bandingannya antara dunia dan seisinya. Bahkan di dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitulah mahalnya kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan, kemudian kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan kita, dan kita mengharapkan syafaat beliau nantinya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada umatnya, bahkan sampai-sampai Rasulullah menyimpan sebuah doa yang mustajab untuk umatnya, agar umatnya bisa masuk ke dalam surga dengan jumlah yang begitu banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan rasa cintanya kepada umatnya. Rasulullah katakan, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab, andalan mereka, yang hampir semua nabi telah mengambil doa mustajab itu ketika melihat umatnya tak bisa lagi untuk dibenahi, maka para nabi pun meminta doa agar digantikan dengan umat-umat yang lebih baik. Maka di sini Rasul mengatakan likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Tapi kata Rasul, wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati. Namun aku berkeinginan menyimpan doa yang mustajab tersebut nantinya di akhirat, ia sebagai syafaat untuk umatku. Itulah rasa cinta Rasul kepada kita. Namun yang teranehnya adalah Rasul kita adalah Rasul yang paling mulia,
beliau mengharapkan kita masuk ke dalam surga. Namun disayangkan kita sebagai umatnya tidak pula berharap masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Namun mudah-mudahan dengan adanya pengkajian-pengkajian tentang kehidupan Rasul, kita lebih menaikkan rasa cinta tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka langkah kita untuk lebih mengenal Rasul, untuk lebih mencintai Rasul adalah membaca di antara biografi beliau. Maka pagi yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah Libni Abil Izz, yaitu sebuah syair yang berisikan 100 bait yang dikarang oleh Ibnu Abil Izz yang berkaitan dengan kehidupan dan biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita akan melanjutkan pada bait yang ke-16. Wa wilduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim. Dan anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dari ibunda kita Khadijah, kecuali anak Rasul yang bernama Ibrahim. Fa awwalul qasim hajaz takrim, dan anak pertama Rasul itu namanya adalah Qasim, yang mana telah memperoleh kemuliaan. Kemudian disebutkan wa wilduhu minha ay Khadijah. Anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam ia peroleh dari ibunda kita Khadijah, dan kecuali Ibrahim fa ummuhu Maryah Al-Qibtiyah. Sedangkan Ibrahim ibunya adalah Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah adalah seorang budak yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Raja Iskandaria. Maka Ibrahim ibunya adalah Maryah Al-Qibtiyah. Fal awwalul Qasim, maka anak pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Qasim. Ai awwaluhum al-Qasim, falihada yukanna bihi alaihi salatu wassalam. Maka karena anak pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Qasim, maka baginda Rasul pun dipanggil dengan kunyah Abul Qasim. Maka di sini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada kita agar memiliki kunyah dari kalimat abun ataupun ummun. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki nama kunyah dengan panggilan Abul Qasim. Haza takrim ay jam'ut takrim. Beliau mendapatkan anak yang pertama yaitu Al-Qasim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memperoleh kemuliaan. Karena apa? Karena anak yang pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam miliki adalah anak laki-laki. Maka ternyata kebiasaan orang-orang Arab juga ketika mereka menikah dan tidak memiliki anak laki-laki, ini ternyata aib bagi keluarga mereka. Mungkin ada juga di sebahagian suku-suku di negeri kita yang ketika mereka menikah, ternyata Allah tidak memberikan rizki anak laki-laki, maka mereka dianggap gagal menjalani kehidupan rumah tangga. Maka disebutkanlah di dalam syair ini bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda kita Khadijah dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Qasim, hadat takrim, maka Rasulullah pun mendapatkan kemuliaan. Maka kita bersyukur ketika Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita anak laki-laki, maka kita harus jaga, maka kita harus bina dan tarbiyah agar menjadi penerus untuk umat Islam dan negeri kita.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wa Zainabu Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulsumin lahunna khatimah. Dan Zainab dan Ruqayyah dan Fatimah dan Ummu Kulsum dialah menjadi penutup anak-anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haula'i arba' banatin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'uhunna adrakal Islam. Fa aslamna wa hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengetahui bahwa anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita ada 4 orang. Yang pertama adalah Zainab, yang kedua adalah Ruqayyah, yang ketiga adalah Fatimah, dan yang keempat adalah Ummu Kulsum. Dan Ummu Kulsum dialah penutup dari anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata semua anak perempuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Islam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu dan mengabarkannya kepada keluarganya, terkhususnya kepada Ibunda Khadijah, maka Ibunda Khadijah masuk Islam. Setelah itu semua anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wanita semuanya mereka memeluk ke dalam Islam. Rawah Ibnu Sa'ad fi Tabaqat bisanadihi an Ibni Abbas. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat dengan sanad yang bagus dari Ibnu Abbas. Kana awwalu man wulida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah qabla an-nubuwah Al-Qasim. Wa bihi kana yukanna, dan awal anak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih di Madinah sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah diberikan anak yang bernama Qasim. Summa wulida lahu Zainab, kemudian setelah Qasim anak Rasul adalah Zainab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul anak yang kedua berupa anak wanita yang bernama Zainab. Summa Ruqayyah, kemudian Ruqayyah anak perempuan yang kedua. Summa Fatimah, kemudian Fatimah. Summa Ummul Kulsum, kemudian Ummu Kulsum. Summa wulida lahu fil Islam Abdullah. Kemudian setelah Islam maka Allah memberikan anak kepada Rasul yang namanya adalah Abdullah. Wa fasummiyat Thayyib wat-Tahir, dan nama Abdullah disebut juga, dipanggil juga dengan At-Thayyib ataupun At-Tahir. Wa ummuhum jami'an Khadijah bintu Khuwailid, dan ibu mereka semuanya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wa Ummu Kulsum lahunna khatimah, dan Ummul Kulsum itu adalah anak terakhirnya, ai annaha asghar banatin nabi salawatullahi wassalamu alaihi. Ummu Kulsum adalah anak wanita, anak yang terakhir dari putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala khilafin baina ahli ilmi fi zalik. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa anak terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama sepakat mengatakan bahwa Ummu Kulsum adalah anak perempuan Rasul yang paling kecil dibandingkan dengan Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Maka Ummul Kulsum adalah anak perempuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling kecil. Lihatlah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki anak yang banyak. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita, janganlah takut memiliki anak yang banyak. Karena anak-anak yang Allah titipkan kepada kita
rizki mereka telah Allah tanggung. Rizki mereka telah Allah takdirkan, telah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Namun karena syaitan datang memberikan was-was kepada kita, kalau nanti kita mendapatkan anak yang banyak, kita akan menjadi orang miskin. Nanti anak-anak tersebut tidaklah mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka akan terlantar. Ini, itu dan lain-lainnya. Ini semua adalah datangnya dari syaitan. Itulah keinginan syaitan yang senantiasa memberikan rasa sedih ke dalam hati seorang hamba. Dan bahkan perasaan sedih adalah sebuah amalan yang paling dicintai oleh syaitan. Maka janganlah pernah kita bersedih hati. Sebagaimana Ibnul Qayyim menerangkan kepada kita, annal huzna minasyaitan, bahwasanya kesedihan itu dari syaitan. Bahkan di dalam riwayat yang lain Ibnu Qayyim mengatakan, annal huzna yut'iful qalba, kesedihan itu melemahkan hati kita. Wa yuhinul azmu, dan merobohkan dari tekad-tekad kita. Kemudian Ibnul Qayyim juga menerangkan wa yadurrul iradah, bahkan bisa memudaratkan dari keinginan-keinginan kita untuk akhirat. Kemudian disebutkan la syai'un ahabbu minasyaitan min huznil mu'min, dan tidak ada sesuatu yang paling disenangi syaitan terhadap seorang mukmin dibandingkan syaitan tersebut melihat mukmin itu terus bersedih, merundungi nasibnya. Banyak di antara kita yang senantiasa meratapi kehidupan, kenapa tidak sesuai dengan keinginannya. Ia merasa sedih, ia merasa mindir. Aku kan tidak kaya, aku kan miskin. Maka ia pun tak berani menunjukkan keislamannya. Ia tak berani untuk berdakwah di jalan Allah Jalla Jalaluh, karena ia merasa dirinya adalah orang-orang yang lemah. Disinilah syaitan sangat-sangat senang terhadap umat mukmin atau umat Islam yang terus dirundung kesedihan. Namun mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjauhkan kita dari yang namanya sifat kesedihan tersebut. Qala Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab, bahkan disebutkan Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Isti'ab, wa ikhtilafu fis sughra min banati Rasul sallallahu alaihi wasallam katsirun. Bahkan perbedaan siapakah sebenarnya anak yang paling kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wanita, ini banyak perdebatannya. Wal ikhtilafu fi akbarihinna syuzud was sahih anna akbarahunna Zainab. Nah, sedangkan riwayat-riwayat yang mengatakan si Fulanah atau Ruqayyah ataupun Fatimah, Ummul Kulsum yang lebih besar, yang lebih tua, ternyata riwayat-riwayat semua itu syuzud, adalah najis. Namun yang benar was-sahihu anna akbarahunna Zainab. Namun yang benar, anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali adalah Zainab. Jadi ternyata ketika kita ingin melihat susunan anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, maka yang pertama itu adalah Qasim. Disebutkan Qasim itu dilahirkan sebelum kenabian, namun Qasim meninggal dunia pada usia 2 tahun. Setelah itu disebutkan yang kedua adalah Zainab. Zainab adalah anak yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Ruqayyah. Yang keempat adalah Fatimah. Yang kelima adalah Ummu Kulsum. Yang keenam adalah Abdullah. Dan yang terakhir adalah Ibrahim. Inilah susunan dari anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak pertama adalah laki-laki
dan anak yang terakhir juga adalah laki-laki juga. Maka di sini kita lihat ternyata anak Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang, 3 laki-laki dan 4 wanita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian waqala Ibnu Hajar fil Fathi wal muttafaq alaihi min auladihi minha al-Qasim, dan yang disepakati para ulama memang anak Rasul itu yang laki-laki pertama adalah Qasim. Maka wabihi kana yukanna mata saghiran qabla al-mab'ats au ba'dahu. Maka disinilah Rasulullah mendapatkan nama atau kunyah Qasim. Namun disayangkan Qasim, anak pertamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal ketika berumur 2 tahun. Maka disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Namun tangisnya Rasul bukan karena sedih yang bersangatan, namun karena terharu bercampur kesenangan. Sebagaimana Imam Al-Bukhari mengatakan, innal aina tadma wal qalbu yuhzin. Sesungguhnya mata ini menitikkan air dan hati ini juga bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi, dan kami tidaklah pernah mengatakan sesuatu kecuali mengatakan yang telah diridhoi oleh Rabb kami. Rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menangis ketika anak laki-laki beliau Qasim meninggalkan beliau dalam usia 2 tahun. Maka para ulama mengatakan kepada kita, tidaklah mengapa ketika kita ditimpa musibah, kehilangan orang tua ataupun anak-anak yang kita cintai ataupun istri-istri yang kita miliki, maka kita boleh menangis, namun bukanlah tangisan yang meratapi. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa innal aina tadma, mata itu bisa mengalirkan air mata. Wal qalba yuhzin, dan hati pun bisa bersedih. Namun kesedihan yang kita miliki nantinya ketika orang tua kita, ketika anak-anak kita, ketika istri kita lebih dahulu mendahului kita, maka jadikanlah kesedihan tersebut dengan kata-kata yang telah diridhoi Allah tabaraka wa taala. Ketika orang tua kita meninggal, maka kita katakan perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Wa tahiru tayyib Abdullah wa kila kullu ismin li fardin zahi. Dan dikatakan Rasulullah itu memiliki anak yang namanya At-Tahir dan juga At-Tayyib dan juga Abdullah. Ternyata ini semua adalah satu nama. Jadi At-Tahir, At-Tayyib itu semuanya adalah Abdullah, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakila kullu ismin li fardin zahi, karena banyak yang mengatakan anak Rasul itu ada yang namanya Tahir, ada yang namanya Tayyib. Ternyata mereka itu adalah satu, yaitu Abdullah. Dikatakan pula bahwa itu semua adalah nama yang masing-masing orang memanggilnya. Ai anna Tahir wa Tayyib laqabani li Abdullah. Dan ketahuilah bahwa Tahir dan Tayyib itu adalah laqab, nama lain dari Abdullah. Walaysa ibnaini akharaini lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Tahir dan Tayyib itu adalah 2 anak Rasul yang berbeda dengan Abdullah. Namun yang benar adalah Tahir dan Tayyib adalah laqab, nama panggilan dari Abdullah.
Wa qila kullu ismin li fardin wa hadha qaulun akhar haqahu ala wajh tad'ib. Kemudian disebutkan Zahi ay Jamilul Masyriq. Ternyata Abdullah adalah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lahir setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah. Maka disebutlah ia tayyib dan tahir, anak yang baik, anak yang suci. Wal kullu fi hayatihi dzakul himam wa ba'dahu Fatimatu binisfin am. Dan ternyata seluruh anak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia ketika Rasul masih hidup. Namun setelah itu ada satu anak Rasul yang meninggal dunia setelah Rasul itu wafat, yang kita kenal dengan Fatimah. Anak Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia setelah ataupun mereka meninggal sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah. Fatimah anak Rasul meninggal dunia setelah Rasul itu meninggal setengah tahun setelahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal kullu yakni jami'u auladihi, dan semua anak-anak Rasul itu fi hayatihi zaku al-himam, yaitu meninggal dunia. Wa ba'dahu Fatimatun binisfil am, dan setelah itu ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka menyusullah anak Rasul yaitu Fatimah dengan 6 bulan setelahnya. Maka dikatakan wa fi sahihain, di dalam kitab sahihain, an Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah meriwayatkan anna Fatimah asyad ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur. Fatimah hidup setelah Rasulullah wafat sekitar 6 bulan. Maka disinilah para ulama katakan, mana sih sebenarnya yang paling mulia, Ibunda Khadijah atau Fatimah anaknya? Maka para ulama mengatakan yang paling mulia adalah Fatimah, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan beberapa alasan. Di antaranya Fatimah hidup bersama Rasul sebelum hijrah ke Madinah. Ia hidup di Makkah. Ia mendapatkan dari perlakuan-perlakuan kafir Quraisy, dan juga Fatimah juga ikut hijrah ke Madinah. Jadi 2 fase Fatimah ikut di Makkah dan di Madinah. Beliau mengalami yang namanya kehidupan bersama Rasul. Nah, sedangkan ibunda kita Khadijah, ia hidup di Makkah di awal-awal perjuangan Islam. Namun semua itu para ulama memberikan kaedah bahwa Fatimah adalah wanita yang terbaik di dunia, karena beliau juga dilahirkan oleh laki-laki yang terbaik yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wanita terbaik yaitu ibunda kita Khadijah. Jadi ketika ada orang yang bertanya siapa yang lebih mulia, yang lebih agung, Fatimah ataukah Khadijah, maka para ulama menjawab Fatimah adalah wanita terbaik yang pernah hidup di muka bumi Allah Jalla Jalaluh. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Aqbalat Fatimah tamshi ka'anna mishyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Fatimah datang dengan berjalan dengan cara jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ibunda Aisyah melihat Fatimah itu datang dengan cara berjalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana cara berjalannya Rasul itu tegap, seolah-olah ia itu berjalan namun kepalanya merunduk, dadanya dia tegak,
tapi kepalanya merunduk. Seolah-olah para ulama katakan, seolah-olah ia ingin turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Begitulah cara jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Fatimah datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita pun mengatakan, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Summa ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian Rasul pun menyuruh Fatimah duduk sebelah kanannya. Ada riwayat yang mengatakan di sebelah kirinya. Setelah itu, summa asarra ilaiha hadisan bakat. Kemudian setelah Fatimah duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memberikan kabar rahasia kepada Fatimah. Setelah itu Fatimah menangis tiba-tiba. Itulah yang dilihat ibunda kita Aisyah. Faqultu laha lima tabkin. Kemudian ibunda kita Aisyah pun mengatakan, mengapa engkau menangis? Summa asarra ilayya hadisan fadhahikat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membisikkan sebuah perkataan rahasia. Namun setelah itu Fatimah pun tertawa. Faqultu ma ra'aitu kal yaum farahan aqraba min huzni. Kata ibunda Aisyah, aku tak pernah melihat ada orang yang menangis langsung secara otomatis diiringi dengan tertawa. Setelah menangis langsung tertawa. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini, kata ibunda kita Aisyah. Setelah itu fasa'altuha amma qal. Aku pun ingin bertanya kepada Fatimah, apa sih sebenarnya yang disebutkan, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Rasul mengatakan begini dan begitu, dia menangis, dan setelah itu ia tertawa. Kemudian faqalat, maka Fatimah pun mengatakan, ma kuntu li ufshida sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah pun mengatakan, aku tidak akan mau menceritakan apa yang telah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga nanti Rasul telah wafat. Maka ternyata setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian ibunda kita Aisyah pun tidak mau kalah. Fasa'altuha, aku pun tanya lagi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Faqalat, maka Fatimah pun mengatakan, asarra ilayya, Rasul berkata kepadaku secara rahasia, inna Jibrila kana yu'ariduni al-Quran kulla sanatin marrah. Sesungguhnya Jibril biasanya datang kepadaku membacakan Al-Quran setiap tahunnya, satu kali setahun. Wa innahu aradani al-'ama marratain. Namun ternyata kelihatannya Jibril mendatangiku tahun ini 2 kali, kata Rasul. Fala urahu illa hadara ajali, dan aku tidak melihat melainkan ini adalah petanda akan datangnya ajalku. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi fabakaitu, dan sesungguhnya engkaulah Fatimah di antara atau orang yang pertama kali meninggal dunia yang akan mengikuti Rasul dari ahlul bait. Fabakaitu, maka pun aku menangis, kata Fatimah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada tanda-tanda Jibril tahun ini 2 kali datang. Ini bertanda sebentar lagi kematianku akan tiba. Dan orang yang pertama kali yang akan menyusul setelah aku meninggal dunia dari keluarga ahlul bait, kata Rasul, adalah Fatimah. Fabakaitu, maka aku pun menangis, kata Fatimah. Faqal, kemudian Rasulullah pun mengatakan, ama tardaina an takuni sayyida ahlil jannah au nisa'il mu'minin? Apakah engkau, wahai Fatimah, tidak ridho
menjadi penghulu surga dari kalangan wanita. Fadhahiktu lidzalik. Setelah itu aku pun tertawa. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Fatimah bahwa orang yang pertama kali yang akan meninggal dunia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dirinya. Namun ternyata Fatimah menangis, ia bersedih. Namun setelah itu Rasulullah menawarkan, apakah engkau tidak ridho nanti menjadi penghulu wanita di surga? Setelah itu Fatimah pun tertawa. Maka inilah yang disebutkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa anak Rasul yang terakhir meninggal dunia adalah Fatimah, sedangkan yang lainnya meninggal dunia ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Mudah-mudahan apa yang telah kita ketahui dari anak-anak Rasul, baik laki-laki maupun perempuan, menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Dan ternyata di dalam kitab ini hanya secara umum diterangkan kehidupan anak-anak Rasul, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika kita ingin bertawassuk, ketika kita ingin memperdalami bagaimana kehidupan Fatimah, bagaimana kehidupan Zainab dan anak-anak yang lainnya, maka kita bisa membaca di dalam kitab-kitab yang lebih tebal dari kitab apa yang ada di hadapan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang senantiasa menyejukkan mata kita. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mana tahu ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Dengan nama Rasulullah ketika lahir itu awal yang memberikan nama itu siapa, Ustaz? Nama Muhammad itu. Nah, untuk pertanyaan tersebut telah disebutkan di dalam kitab kita ini kemarin bahwa dikatakan yang pertama kali memberikan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada yang mengatakan ayahnya, ada yang mengatakan kakeknya. Tapi riwayat yang paling benar yang memberikan nama Muhammad adalah kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Beliaulah yang memberikan nama tersebut. Sedangkan riwayat-riwayat yang mengatakan ada yang memberikan namanya adalah ayahnya, ini adalah riwayatnya lemah. Kenapa? Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dan sampailah ke telinga Abdul Muttalib, kakeknya, maka Abdul Muttalib datang ke rumahnya anak beliau ataupun ke cucu beliau, yaitu ke anak beliau, yaitu Abdullah. Kemudian Rasulullah pun diambil, digendong dan dibawalah ia ke Ka'bah. Nah, ketika di Ka'bah ia merasa senang dan orang-orang pun datang karena ia memuji dan menyanjung atas kelahiran anak tersebut, atas kelahiran cucunya. Setelah itu orang-orang pun bertanya, siapa namanya? Maka ia pun memberikan nama Muhammad, orang yang terpuji. Karena ia melihat ini anak bukan anak sembarangan, ini anak akan menjadi anak yang terpuji. Itulah di antara kisah yang disebutkan di dalam sejarah-sejarah bahwa yang memberikan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ia adalah orang yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Inilah yang bisa kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terus mencintai Rasul, dan kita berharap bisa bertemu dengan Rasul nantinya di surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa Lampung, bahasa Melayu kan? Bukan. Dalam itu seperti orang bahasanya juga seperti Melayu kan, bahasa Melayu kan identik dengan bahasa Indonesia. Wah, ini baru kena satu mangkok nih kayaknya. Jawa ini bersyarat masalahnya. Jawa itu bersyarat. Sadaqallahul azim.